itu tuh yang butuhnya untuk mengobati. Kalau sekarang kita membersihkan luka ya di waktu pertama. Jadi dressing itu baju menutup. Kita pakai lagi nanti ya, tapi nanti ada beberapa hal yang akan saya ajarkan ya. Handphone stereo, kemudian underpad atau pengawas ya. Kemudian di sini kita memakai meclofazine red ya, karena lukanya baru sebagai dressing pertama. Kalau nggak ada, kalau misalnya kita nggak bisa juga paksakan ya. Kalau Bu ada dikasih salep luka oleh dokter, biasanya femicitin ya. Kalau di ruangan biasanya sering disampaikan dalam femicitin salep ya, itu sejenis antibiotik juga ya. Ini kalau lukanya yang sudah infeksi, kadang-kadang 3 hari kan kita nunggunya 3 hari baru dibuka biasanya. 3 hari itu ada yang mengeluarkan exudate ya, ada yang transudate, ada yang exudate ya. Siapa tahu bedanya exudate itu apa, transudate apa? Mau melakukan perawatan lukanya ya, cuci tangan biasa ya, identifikasi ya. Nah sekarang kita mau melakukan perawatan luka. Jadi mencuci pertama itu adalah dengan air mengalir ya. Kemudian ya, saya menata dulu ya, sudah cuci tangan ya. Kemudian saya menata tempat dulu. Bu tidak pakai handscoon juga, tapi saya sudah cuci tangan kan. Nah, dari tempat pakaian kotor ya, oke. Kita posisikan dulu ya Pak. Kita pakai alat Pak pengawas supaya tempat tidurnya tidak basah banget. Ini kakinya sebelah kanan, nah ya. Nah biarkan pasiennya yang ini ya, kita tidak perlu menarik terlalu kuat. Oke. Oke. Nah, harus pakai penyangga. Ya. Oke. Nah, kemudian ini bentuk satu di bawah untuk klorin. Ya. Untuk klorin, kemudian saya lihat alatnya, saya lengkapi dulu, Pak. Lengkapi dulu ya, Pak. Ini NaCl. Oke. Nah, ini sudah nih. Ya, alatnya sudah. Bisa dekatkan di sini tuh. Hand sanitizer-nya aja. Ya. Ini. Sebelum saya buka ini dulu, mungkin juga akan apa ya, memakan beberapa waktu ya, karena ini makanya juga besar area yang dibalut ya. Ini ya Bu, boleh saya pakai handphone, saya cuma sini berapa, satu lagi untuk kalau ada handphone biasa mungkin bisa, ada handphone biasa
Ada hand stone kata ada atau untuk pasien amputasi kalau memang pasiennya nyaman dengan sekali membersihkan lukanya ini ya. Nah, jadi penggunaan hand sanitizer ini akan sering karena saya nggak tahu ya, itu prinsip saya bisa 3-4 kali hand sanitizernya ya, lebih bagus daripada satu mempertahankan seolah aman gitu kan. Kita meminimalkan ya, karena pasien ini memang dioperasi, kita melakukan perawatan di ruang rawatan. Mau tahu siapa aja yang datang di ruang rawatan ya, jangan kita pula ikut menambah kejadian ya. Ini handphonenya udah ini ya, udah lama kayaknya lengket deh. Kita bersihkan lukanya tapi sebelum kita kita buka dressingnya, tapi gunakan handphone steril. Tadi saya gunakan handphone on untuk membuka korban aja ya. Secara pribadi mungkin plester bisa dengan hanya pakai kasa karena kamu steril. Lihat saya ibu bawah nampak saya nggak tanggung, asal kamu di sini tidak boleh bertemu. Kalau sekarang dia bertemu karena dia masih steril keduanya. Ini saat ini boleh dipertemukan, tapi saat bekerja itu tidak boleh dipertemukan lagi. Membuka plester boleh hanya dengan tangan dan kasa, tapi juga boleh dengan pinset. Tapi hati-hati, pinset itu jangan menggambarkan Anda seolah menusuk luka ya. Nah sekarang saya peragakan dulu. Yang pertama saya peragakan dengan hanya kasa, pakai handphone steril. Kalau handphonenya yang ada kata seperti ini ya, bersih, cuman jangan coba belum melakukan ya. Mau melakukan tindakan seminimal mungkin supaya tidak ada bakteri. Gimana cara kita melihat bakteri? Justru karena itu, kalau kita tidak bisa melihat, gunakanlah alat yang atau bahan-bahan yang betul-betul steril. Yang paling miris kan adalah ya seperti osteomyelitis tadi, infeksi tulang otot. Yang pertama ngambilnya boleh dengan tangan kanan ya, perasnya dibengkok, saya basahkan, kemudian saya buka ya, tuh. Kalau satu kali belum lengket atau misalnya kasa ini terjatuh misalnya gitu, saya namanya bagaimana? Ambilnya dengan tangan kiri. Ini saya contohkan aja. Bisa terjadi, itu bisa aja terjadi ya. Kemudian di sini saya pakai di sini, ini saya jatuhkan. Ibu paham? Hah?
Ini udah tidak saya gunakan lagi, ini yang saya gunakan. Saya tutup begini, ya. Kemudian ini saya buang dan tekan. Oke. Nah, contoh. Kemudian kalau contoh yang kedua, saya tutup dulu biar lebih jelas. Kalau menggunakan pinset, saya ambil satu pinset chirurgis dan satu anatomis. Oke, yang chirurgis yang bergigi sebelah kanan. Oke, ini masih bisa saya gunakan. Oke, ini saya taruh di klorin, lempar aja, tapi jangan lempar begini, sampai ke sana. Lempar maksudnya jangan dijatuhkan, takutnya ke senggol. Ya, saya ambil satu kasa aja, karena ini masih steril. Tutup. Oke, sementara saya buang ini dulu. Ya, kemudian yang lainnya aman. Cara membuka yang seperti membersihkan. Ya, yang langsung ke saya buka, saya standbykan oven. Kenapa saya geser di situ? Saya pindahkan. Kenapa saya pindahkan di situ? Kenapa? Kenapa enggak steril? Tadi dibuka kesenggol mas saya minta. Kalau tadi masih tersenggol mas saya. Sepertinya rasanya kurang ya. Oke. Saya bisa minta tolong satu, ini kan kasa di sini, siapa yang mau? Kenapa tidak lama mau disuruh kawannya? Cukup. Sampai situ. Nah, saya sekarang membersihkan. Saya ambil karena saya siapkan di sini 2 pasang chirurgis dan 2 pasang anatomis. Ya. Saya angkatnya bagian atas. Saya bersihkan. Jadi lukanya saya bersihkan, posisinya itu udah begini. Ya. Jadi tekan sedikit, ini depth swab. Supaya apa, cairan abnormal itu kan keluar dia. Hati-hati nanti perhatikan dia diusap tapi gental. Artinya gental itu hati-hati ya. Kena asal tak tahu tampak.
atau rendah? Ya. Ini pinset begini ya. Jadi nggak perlu pula harus diputar baik-baik apa enggak. Dia akan lancar muka kalau Anda sudah sering kali berulang-ulang melakukan perawatan luka. Makanya kalau di rumah sakit tuh di saat uninya perawatan luka ngikutin cuma sekali. Mulainya waktu seminggu ya. Ini membersihkannya itu dari ini karena dia luka. Kalau luka post op ini biasanya jarang dikasih ke mahasiswa karena yang dikhawatirkan adalah nanti jangan terinfeksi karena mahasiswa aslinya belum pas, dia baru belajar. Nah misalnya ke Anda tuh dikasih kalau ada di tengah nih rupanya ada eksudat keluar. Kalau eksudat biasanya kita nggak perlu membuka heatingnya. Tapi kalau misalnya pus yang keluar dan eksudat yang keluar itu perlu diperhatikan. Mungkin diambil satu kasa, dicoba ini dari mana nih nanahnya, ya lakukan. Oh rupanya di sini, oh banyak nanahnya misalnya. Nah mungkin kita perlu kita buka heatingnya satu, ya, dan dianggap itu tuh ada cairan abnormal. Anda akan memberikan rekomendasi nantinya. Dokumentasi bukan rekomendasi, dokumentasi catatan ke tim selanjutnya, misalnya pakar medis di saat perawatan luka tadi ada di heading keberapa ya. Kalau heading itu biasanya kan harusnya gini, ini sini mulai satu, di sini baru enggak di pinggir ini. Yang pertama itu biasanya mulainya adalah 1 cm dari sudut luka. Jadi kalau ini kan di luka nih, di garis ya. Nih, ini kan ini sudut luka nih. Tapi sudah dibuat kayak heading 1. Nah, ini sudut luka, sini heading pertama. Nah, biasanya itu ditandai heading ke berapa? Oh, heading ke-7. Berarti heading ke-7-nya di out. Misalnya, oh buka aja deh heading ke-7-nya. Biasanya gitu kalau ini. Jadi kalau ya kanannya mahasiswa namanya dia harus ada yang bertanggung jawab. Tanggung kita itu adalah perawat, bukan dokter. Jadi kalau ada diperintah dokter, maaf dok, bilang mau minyak dulu. Kalau mahasiswa ya. Jadi ini yang dibuka ya, dibuka, kemudian dikeluarkan nanahnya. Nah kemudian kita bersihkan lagi, gitu ya. Nah, anggap ini sudah bersih. Ini sudah bersih. Yang terakhir, ya. Jadi kalau Anda masih melihat ada orang membersihkan luka, contoh gini ya, contoh ya. Nih, kemudian diginikan, jangan ditiru. Nggak ada two way-nya nggak ada, one way ada. Satu, nah selesai. Membersihkan luka itu dari atas ke bawah, kalau sungsang dia, gitu ya. Nah sekarang kita membersihkan luka bagian lingkungannya lagi, lingkungan luka. Lingkungan luka, kalau lukanya infeksi, berarti kita mulainya dari lingkungan dulu. Ya, nah hati-hati, jangan karena luka yang sudah kita bersihkan. Nah, lakukan 1-2 kali, kalau udah bersih sudah kita tutup ya. Tutup dulu. Kalau misalnya kita udah tahu apa obatnya yang akan kita gunakan, contoh gini, ini kan sudah infeksi nih, mengeluarkan misalnya pus. Nah ini kita buka headingnya, berarti kita gunakan ini yang hijau kalau ini obatnya. Kemudian yang lainnya itu dengan yang merah, paham? Nah jadi kalau seperti ini kita udah tahu obatnya, obat sudah tersedia, jadi kita standarkan dulu ya. Kemudian tangan saya masih ini karena saya megang ujungnya tadi ya. Nah ya ini sepertinya harus saya
on kan. Ya, saya gunakan dulu yang hijau untuk luka yang infeksi. Ya, apa saya masih ada ya? Oh, enggak. Ya, saya kasih. Ya, ada yang saya lupa, Sebelum ini saya kasih dulu stroba, ya, kemudian baru decopazen, ya. Oke, chip, karena nanti prakteknya kemana? Untuk yang lukanya bagus, ya. Nah, oke, kemudian ini dulu, ya. Kita tutup lukanya. Nggak cukup. Saya nanti akan melipat ini. Sengaja saya posisinya di sepertiga bawah supaya saya bisa melipat. Nah, dia tidak boleh tebal dan juga tidak boleh tipis. Kalau seperti ini berarti saya harus tambahkan satu lagi. Oke. Kemudian karena yang satu sudah aman, ya. Oke, begini. Kemudian selesai, saya menutup, ya. Menutupnya ini ya, tercover semua ya. Saya langsung membersihkan luka amputasi ya. Ini tutupnya full body-nya maksudnya full lukanya. Oke. Itu untuk luka post oreknya sudah selesai, ya. Sekarang saya mau mengganti balutan untuk pasien dengan amputasi.